Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Begitu kata-kata itu keluar, embun beku yang menutupi seluruh istana es menghilang dalam sekejap dan sosok ungu yang diselimuti oleh ribuan duri dingin juga perlahan turun dari udara. Wajah cantik dan tanpa cacat itu masih agak terkejut. "Qian Han, terima kasih Tuan atas tembakanmu." Sosok ungu itu juga membungkukkan punggungnya, tetapi wanita tua itu tidak memandangnya, menatap sosok biru itu, dengan senyum di wajahnya, dan dia tampak sangat puas. Potensi Jiu Han Juemai memang layak, dan Sui Liuxiang baru saja melangkah ke ranah Yin dan Yang. Dia memiliki begitu banyak kekuatan sehingga dia telah kewalahan begitu banyak, bahkan orang-orang dari Yin dan Yang ketujuh sulit untuk mundur. Satu-satunya kelemahan adalah dia mempraktikkan taktik Bing Xin yang tidak sentimental, dan dia masih berada di dunia 5 kali lipat. Meskipun dia telah memadamkan sebagian emosinya, masih butuh waktu untuk mengendalikan sepenuhnya. Wanita tua ini adalah penguasa istana Jiu Han, Ye Xuesang. Dia menatap harum air, telapak tangannya yang kering seperti telapak tangan melambai, berpusat di atas wangi air, dan di tanah, serangkaian pilar dingin dan es bangkit, benar-benar menghalangi tubuh yang terakhir. Serangkaian suara renyah keluar bahwa saat es dan kolom dingin menyentuh, mereka benar-benar meleleh menjadi satu tubuh, dan aroma air duduk di es tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tanda Bing Xin di jantung alisnya berkedip dan berkedip. Baru setelah melakukan hal ini Ye Xuesang merasa lega, matanya perlahan bergerak, dan dia berkata kepada Ye Qian Han, "Bagaimana perasaanmu ketika kamu menghadapi Sui Liuxiang? Air yang mengalir ke dunia Yin dan yang sangat kuat, dan itu tidak ada di bawahku sama sekali. Karena dia bisa mendesak napas Jiu Han, aku tidak bisa mengerahkan kekuatan magis, bahkan Wuling akan ditekan." Ye Qian Han mengingat pertempuran barusan dan memikirkan adegan terakhir, aku sedikit bingung. Ini bukan kekuatan penuh dari Sui Liuxiang. Ye Xuesang sangat puas dengan jawaban ini, mulutnya menyeringai, dan berkata dengan suara gelap, di dunia rahasia bintang kuno, Sui Liuxiang mendapatkan bantuan dari Sui Luoqiu, dan berhasil menyingkirkan batu pengendali jiwa. Selama periode ini, kontrolnya terhadap Jiu Han Juemai menjadi lebih penting, dan kekuatan yang dimilikinya, Anda dan saya tidak bisa membayangkannya. Dia sekarang berada di bawah pengaruh taktik Bing Xin yang tidak simpatik, dan dia berperilaku seperti boneka, tetapi pada saat yang sama, jauh di dalam hatinya, dia menolak pengaruh seperti ini. Kekuatan Jiu Han Juemai telah benar-benar meledak. Baru saja, bagaimana Anda bisa mundur ke seluruh tubuh? Mendengar kata-kata Ye Xuesang, ekspresi Ye Qian Han sedikit dingin. Setelah dia menatap tajam pada Sui Liuxiang, dia menjawab, kekuatan Sui Liuxiang sangat mengerikan, dan gairah mutlak Bing Xin tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. "Jika aku tahu apa yang kamu takuti." Sebelum kata-kata itu jatuh, Ye Xuesang menyela dan berkata, "Sentimen tanpa semangat Bing Xin dibagi menjadi 10 bobot, dan setiap kali kamu berlatih satu beban, kamu akan terputus dari berpikir, selama kamu belum berlatih dengan memuaskan. Saya tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Sui Liuxiang. Namun, dengan berlalunya waktu, pemahamannya tentang taktik Bing Xin yang tidak sentimental akan menjadi lebih dan lebih mendalam, dan pikiran yang dia miliki juga akan hilang sepenuhnya. Begitu waktunya tepat, aku akan segera menembak dan dengan paksa mengambil tubuhnya. Pada saat itu, aku akan langsung memusnahkan semua kesadaran Sui Liuxiang, sepenuhnya mewarisi Jiu Han Juemai, dan tubuh muda ini, semua bahaya dan bahaya tersembunyi tidak akan ada lagi." Selama pembicaraan, mata Ye Xuesang penuh dengan cahaya fanatik. Sepertinya dia telah melihat adegan ini. Tubuh yang layu dan menua terus bergetar, dan dia bahkan tidak mendengarkan kekhawatiran Ye Qian Han. Ye Qian Han merasakan pengabaian Ye Xuesang, dan Yu Feng berbalik dan berkata, karena guru yakin tentang ini, para murid tidak banyak bicara lagi. "Ngomong-ngomong, saya hanya keluar dan mendengar banyak tentang rumor Pavilion Wanjian dan Xingchen Guzong, saya tidak tahu, apa pendapat Anda tentang masalah ini?" Setelah menyelesaikan kalimat ini, ekspresi Ye Qian Han sedikit gugup, tapi dia sengaja menahan napas, memaksakan dirinya untuk tenang, dan berusaha untuk tidak membiarkan Ye Xuesang melihat petunjuk sedikit pun. Naloyun adalah bakat pribadi. Dia bisa mengambil kesempatan dan mencaplok Pavilion Wanjian dan Sekte Kuno Xingchen dalam satu gerakan sekaligus. Bagaimanapun, ini hanyalah pintu samping. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk dimusnahkan oleh gerbang emas Luo dan kuil Seng Xiao, hilang ke sungai yang panjang. Ye Xuesang berkata dengan acuh tak acuh, dari awal hingga akhir, dia tidak menatap Ye Qian Han, dia bahkan tidak memalingkan matanya, dia terus menatap aroma air di es, terkadang nafas yang mekar, terintegrasi ke dalam aroma air, mempercepat kecepatan kultivasinya. Gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao selalu memiliki hati putra serigala. Jika mereka mencaplok Pavilion Wanjian dan Sekte Kuno Xingchen, langkah selanjutnya pasti akan melawan istana Jiu Han. Karena ini adalah kasusnya, mengapa tuannya tidak menerima Loyun, gunakan ini untuk menimbang pasukan.
Suara Ye Qianhan sangat hati-hati. Ketika dia berbicara tentang kata Luo Yun, jantungnya berdetak kencang. Apakah itu gerbang emas Daluo Aula Seng Xiao, atau pavilion Wanjian itu hanya sekelompok badut yang berseri-seri. Selama saya sedikit menggerakkan jari saya dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Apakah Anda pikir mereka pantas mendapatkan perhatian saya? Tiba-tiba berbalik, tatapan tidak sabar keluar dari wajah. Jangan berani. Ye Qianhan menggigil dan buru-buru berlutut untuk memberi hormat. Melihat ini, Ye Xuesang mendapatkan kembali cahaya dinginnya dan melirik Ye Qianhan dengan nada dingin. Qianhan, Anda telah absen sejak akhir 6 sekte, dan kali ini retret berakhir, meskipun Si Wei telah membuat kemajuan, tetapi gagal menyadari semua potensi. Apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Hanya sebuah kalimat pendek, seperti sepanci air dingin, yang dituangkan ke kepala Ye Qianhan. Dia dengan paksa menjawab dengan tenang, di alam misterius bintang kuno, telapak tangan Sui Luoqiu terlalu mengerikan, selalu menghantui hatiku. Oleh karena itu, beberapa dari mereka tidak cocok, tetapi Master dapat yakin bahwa Tuer akan menyesuaikan status sesegera mungkin dan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Setelah semua, Ye Qianhan mengetuk berat. Itu baik-baik saja. Ye Xuesang mengangkat alisnya, matanya tiba-tiba menjadi sedikit aneh, tapi dia tidak banyak bicara, dan kembali menatap aroma air di es yang kencang. Ye Qianhan menghela nafas lega, membungkuk lagi pada Ye Xuesang, dan berkata, jika tidak ada yang terjadi, magang akan mundur terlebih dahulu. Mundur. Ye Xuesang belum kembali. Ye Qianhan menjaga postur busurnya, memindahkan langkahnya ke belakang, dan diam-diam mundur dari istana es. Ketika gerbang patung es benar-benar tertutup, dia berani mengangkat kepalanya, karena ketegangan dan ketenangan shock, seluruh wajah benar-benar tidak berdarah dan pucat tidak normal. Untungnya, aku menggunakan metode rahasia tepat waktu dan dengan hati-hati menyembunyikan napas. Kalau tidak, setelah Tuan menemukannya, aku takut konsekuensinya akan tak tertahankan. Ye Qianhan berkata dengan sedikit keberuntungan, tangan Yu mengulurkan tangan, membelai perut dengan lembut. Pada saat ini, jika seseorang menatap dengan percaya diri, dia akan menemukan bahwa perut bagian bawah Ye Qianhan memiliki sedikit tonjolan, seolah-olah kehidupan baru sedang dikandung. Wajah cantik Ye Qianhan awalnya penuh dengan ketakutan, tetapi ketika dia merasakan kehidupan yang lemah di perutnya, dia hanya bisa tersenyum dengan tulus dan bahagia. Sangat menyenangkan bisa bersembunyi dari guru kali ini, tapi lain kali, aku khawatir itu akan lebih sulit. Tiba-tiba, alis Ye Qianhan terkunci bersama ekspresinya agak tak berdaya. Perlu dicatat bahwa latihan kultivasi Ye Xuesang telah mencapai keadaan Kaisar Wu, dan telah menyadari dunia, mengetahui hidup dan mati, belum lagi, bahkan jika ada sedikit fluktuasi dalam hidup, dia dapat dengan jelas merasakannya. Kali ini, perhatian Ye Xuesang semua terfokus pada tubuh Sui Liuxiang, oleh karena itu, Ye Qianhan menggunakan metode rahasia untuk menutupi nafas kehidupan di perutnya sebelum dia melarikan diri. Saat fluktuasi kehidupan di perut menjadi semakin kuat, dan perut membuncit semakin tinggi, akhirnya akan ditemukan oleh Ye Xuesang, dan tidak mungkin untuk terus bersembunyi. Sepertinya aku hanya bisa meninggalkan istana Jiuhan sebelum semuanya terungkap. Ye Qianhan khawatir, tetapi dia tidak menyerah. Tangan Jade terus menyentuh perut bagian bawahnya, dan ekspresinya menjadi lebih tegas. Namun, ketika dia melakukan tindakan ini, dia tidak menyadari bahwa di belakangnya, pintu yang dilemparkan oleh Wan Gujianbing tiba-tiba berubah menjadi lingkaran ungu hitam. Dan di dalam lingkaran cahaya itu, ada wajah kering dan dingin, perlahan-lahan muncul, bibirnya yang kering menggeliat, dan suara keras berbicara, kamu pikir aku tidak akan menemukan kamu setelah meninggalkan istana Jiuhan. Mendengar suara ini, tubuh Ye Qianhan menggigil, dan murid Yu Zi meremas tiba-tiba, tetapi segera, kekuatan spiritual yang kuat melonjak darinya, dan dia bergegas ke depan. Apakah ini berguna? Melihat gerakan Ye Qianhan, wajahnya hanya tersenyum dingin. Kemudian, lingkaran ungu kehitaman bergetar hebat, dan telapak tangan besar terbentuk oleh embun beku muncul di kekosongan, dari atas ke bawah, dan tekanan dari malam itu dingin. Kecepatan telapak tangan raksasa es ini tidak cepat, atau bahkan lambat, tetapi tampaknya mengandung makna dunia yang sebenarnya. Tidak peduli bagaimana Qianhan melarikan diri, dia tidak bisa menyingkirkannya. Tiba-tiba, suara gemuruh berdering, dan embun beku raksasa menekan, dan seluruh orang Ye Qianhan tertangkap. Segera, sesosok rak muncul di depan embun beku raksasa, menatap dingin ke Ye Qianhan. Sosok rak itu, tentu saja, adalah Sui Ye. Tapi melihat wajahnya tanpa ekspresi, menginjak kekosongan, melangkah lebih dekat ke Ye Qianhan. Ketika dia datang ke yang terakhir, dia perlahan-lahan mengulurkan tangan keringnya dan membuka telapak tangannya, seperti kerangka, semua dingin. Nafas sensasi. Tuan, jangan. Teriak Ye Qianhan, tubuhnya ingin membebaskan diri dari perbudakan, tetapi orang yang berdiri di depannya adalah orang kuat seni bela diri, dan hanya Yin dan Yang Xiwei yang bisa membebaskan diri. Ye Xuesang meletakkan telapak tangannya di perut bagian bawah Ye Qianhan, fluktuasi kehidupan di dalamnya membuat wajahnya lebih suram, meludah seperti es, siapa bocah ini? Karena Ye Qianhan keluar dari bea cukai, Ye Xuesang memperhatikan bahwa ekspresi pembentuk sangat aneh, dan sepertinya menyembunyikan sesuatu di mana-mana.
Awalnya, Ye Suesang tidak ingin memperhatikan, tetapi seiring waktu, dia menjadi penasaran. Oleh karena itu, dia diam-diam mengeluarkan napas bersembunyi di tubuh Ye Qianhan, berusaha mencari tahu, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal tersembunyi Ye Qianhan begitu mengejutkan. Dia benar-benar hamil. Napas dingin terpancar dari Ye Suesang. Dengan dia sebagai pusat, semuanya berubah menjadi beku, yang menyakiti tubuh dan pikiran Ye Qianhan, tapi dia menggigit giginya dan menolak untuk berbicara. Ye Qianhan adalah murid Ye Suesang dan seorang bijak dari Istana Jiuhan. Dia tahu dengan jelas bahwa aturan gerbang Istana Jiuhan melarang hati murid untuk mencintai hati seseorang. Bunuh itu. Sedangkan untuk menjalani kehidupan baru, itu adalah aturan besar. Begitu Ye Qianhan menceritakan kisah dunia rahasia bintang kuno itu, Chu Xingyun pasti akan mati, dan bahkan mereka yang terkait dengan Chu Xingyun hanyalah jalan buntu, yang akan membahayakan 9 ras. Bagaimana Ye Qianhan bisa mengatakan Chu Xingyun? Apakah kamu pikir kamu tidak dapat mengambilnya tanpa berbicara? Wajah Ye Suesang begitu buruk sehingga dia mengepalkan telapak tangannya, dan tiba-tiba, dengan 5 jari cahaya dingin memancarkan, seperti 5 jarum perak menembus dalam-dalam di lautan roh Ye Qianhan. Hampir pada saat yang sama, teriakan yang sangat menjerit datang dari mulut Ye Qianhan, tubuhnya bergetar hebat lagi, dan kulitnya yang putih dan halus membentuk lapisan es tipis. Kamu sebagai muridku, orang bijak dari 9 istana dingin, tetapi kamu telah melakukan masalah besar, itu benar-benar bodoh. Sekarang, kamu segera mengatakan siapa ayah anak itu, jika tidak, aku tidak akan mengampuni kamu. Kamu Suesang mengencangkan telapak tangannya lagi, sebentar lagi, linghai Ye Qianhan membeku menjadi patung es, dan meridiannya membeku. Rasa sakit tulang yang disebabkan oleh es hampir membuatnya gila. Tuan, semua kesalahan adalah kesalahan Tuer. Kamu harus menghukum Tuer. Tuer tidak keberatan, tetapi anak itu dan dia tidak bersalah. Kamu pergi ke tampar Yu Yusang. Telapak tangan kering Ye Suesang mengipasi keras pipi Ye Qianhan, dan menerbangkan seluruh tubuhnya secara langsung, mengenai pilar batu es, dan meledak menjadi retakan yang ganas. Kamu pengkhianat, bahkan setelah melanggar aturan pintu, kamu masih harus menutupi yang lain. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Suesang sangat marah, melangkah di depan Ye Qianhan, meraih leher gioknya, 5 jari es dapat menembus tenggorokan kapan saja. Namun, Ye Qianhan masih tidak menyebutkan nama Chu Xingyun, matanya melirik, tidak menatap mata Ye Suesang, tangannya melindungi perut bagian bawah, dan dia berbisik, Tuan, anak itu tidak bersalah, kamu. Diam. Ye Suesang sangat marah sehingga ketiga mayat itu melompat melemparkan tangannya, menempatkan Ye Qianhan di udara, dan mengepalkan cakarnya, ia akan mematahkan pengkhianat dan mematahkan perutnya, untuk melampiaskan hatinya dan membenci, dan membersihkan pintu 9 istana yang dingin. Namun, pada titik ini, Ye Qianhan masih tidak bermaksud membuka mulutnya, bahkan menutup matanya, seolah menunggu kedatangan kematian, tangannya membelai perutnya, dan setetes air mata panas menyelinap ke sudut matanya. Pemberontak, benar-benar pemberontak. Ye Suesang bergidik, dia menatap Ye Suesang pada akhirnya, tetapi akhirnya menutup telapak tangannya, kedinginan mereda, dan Ye Qianhan membuka matanya dengan bingung. Tetapi pada saat ini, sebuah lingkaran gelap yang aneh muncul dalam penglihatannya, dan lingkaran cahaya itu seperti cermin. Di dalam ada gua es yang dikelilingi oleh angin dingin. Kegelapan membuat orang secara tidak sadar merasakan rasa takut. Kamu tahu, di mana ini? Kata Ye Suesang dengan cemberut. Dia tidak berbalik dan tidak memandang Ye Qianhan sama sekali. Tuer tahu. Ye Qianhan mengangguk, tetapi suaranya bergetar, tempat ini disebut penjara dingin kuno. Itu adalah tempat kematian di gua es yang sangat utara. Selama ribuan tahun, setiap orang yang memasuki tempat ini akan terkoyak oleh angin dingin. Linghai akan terkikis oleh embun beku, dan bahkan jiwa akan dipenjara selamanya. Pada akhirnya, ia akan mati dalam sikap yang sangat menyakitkan. Karena kamu tahu, kamu harus mengerti apa yang kumaksud. Ye Suesang masih belum melirik Ye Qianhan, tetapi matanya menjadi suram, menunjuk ke lingkaran hitam, dengan ekspresi kejam. Dia berkata, jika Anda memberitahu siapa ayah anak itu, saya dapat membiarkan Anda melahirkan anak itu tanpa menyakiti hidup Anda. Sebaliknya, jika Anda terus terobsesi, Anda akan mengambil anak Anda dan gagasan bodoh itu, hidup dalam kematian yang mematikan di penjara tua yang dingin. Namun, jiwa siapapun yang meninggal di penjara dingin kuno harus dibekukan oleh es, tidak dapat bereinkarnasi, tidak dapat berkeliaran, mengapa kamu mengorbankan hidupmu dengan sia-sia untuk seorang pria? Ye Suesang hanya ingin tahu siapa ayah anak itu, tetapi setelah dia mengatakan ini, tubuh Ye Qianhan bergerak, dan dia masih tidak berbicara. Lian Bu bergerak, dan dia mengambil inisiatif untuk bergerak menuju penjara dingin kuno. Pergi, berani kamu. Ye Suesang tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Ye Qianhan, jika kamu masuk ke penjara tua yang dingin di tengah jalan, di masa depan, kamu tidak akan lagi menjadi muridku Ye Suesang, dan aku tidak akan pernah menembak. Mendengar kata-kata Ye Suesang, langkah Ye Qianhan berhenti, dan melihat ini, Ye Suesang mencibir dalam hatinya, hanya ingin terus berbicara, tetapi melihat Ye Qianhan berlutut dengan berat.
1000 Han tidak berbakti dan gagal melakukan bagiannya sebagai murid. Tuan telah melakukan segalanya untukku. Qian Han akan selalu diingat, setelah mati, aku ingin menjadi banteng dan kuda untuk membalas. Kata-kata jatuh, kepala cacing jatuh, mengetuk. 3 ketukan keras berturut-turut, Ye Qian Han perlahan bangkit. Saya melihatnya memerhatikan Ye Xuesang, dan segera, Ye Jue terbang menjauh, dan berjalan masuk tanpa melihat kembali angin dingin yang meraung dari penjara dingin kuno. Ye Qian Han dan San Xie berterima kasih kepada Xian, bersedia berjalan sendirian ke penjara dingin kuno dengan imbalan ketenangan Chu Xingyun. Semua ini sangat pahit, menyebabkan dia kehilangan segalanya, dan bahkan membayar harga hidupnya, tetapi, di dalam hatinya, tidak ada penyesalan. Kota Qianfeng adalah kota kekaisaran dinasti Zixiao. Sesuai namanya, kota ini dikelilingi oleh pegunungan, medannya kompleks dan pegunungannya curam, merupakan tempat alami yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Tetapi pada saat ini, kota Qianfeng, yang padat seperti sup emas, dikelilingi oleh gelombang tak berujung dari binatang buas. Setiap pegunungan dan setiap puncak semuanya adalah binatang buas yang dipencet hitam, dan mereka bergegas menuju kota Qianfeng. Jumlah binatang buas ini tidak diketahui. Mereka seperti lautan, menyebar ke segala arah. Dimanapun mereka lewat, hutan diinjak-injak, lereng bukit diratakan, dan semuanya berubah menjadi berantakan dan puing-puing. Terlebih lagi, di tempat di mana binatang buas mengamuk, masih ada napas berdarah, tebal dan menjijikan, bahwa nafas berlama-lama di kekosongan, sama seperti zat, membuat ruang sangat tidak nyaman. Kecepatan pecahnya binatang buas terlalu cepat, dan skalanya mengerikan. Ketika kerumunan bereaksi, kuku binatang telah menghancurkan gerbang kota dan mulai gegabah berbenturan dan membunuh. Dinasti Zixiao memiliki total 23 kota. Hanya dalam setengah hari, 10 kota hancur, dan 13 kota lainnya, meskipun mereka berjuang untuk mendukung, juga mengalami kerusakan. Sebagai kota kekaisaran dinasti Zixiao, di dalam kota Qianfeng, sejumlah besar pengungsi telah berkumpul, mereka telah membangun pertahanan yang berat baik dengan panah atau pedang, hanya untuk tinggal di bagian terakhir dari tanah murni. Bergemuruh. Akhirnya, gelombang buas datang. Saat puluhan ribu makhluk roh menyerang, seluruh bumi bergetar, napas keras datang dari wajah, dengan mudah mengalahkan garis pertahanan psikologis para pejuang itu, dan sebelum tembakan, cakar hewan dicetak ke dalam pupil. Berikan, hentikan binatang buas ini. Seorang penguasa bumi meraung dengan amarah, kata-katanya jatuh, tembakan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, aura cahaya, berbagai serangan dilepaskan tanpa syarat, tetapi saat tidak memasuki gelombang binatang, itu baru saja berangkat gelombang lemah. Tepat ketika kerumunan hendak mengatur ulang ofensif, raungan kemarahan meletus dalam gelombang buas, dan makhluk buas roh bergegas ke dinding seperti orang gila, satu demi satu, setiap kali, tembok yang berat itu bergetar. Selama gelombang binatang buas ini bisa dihentikan, kota Qianfeng akan bertahan selamanya. Beberapa orang di antara kerumunan terus minum dengan keras, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka baru saja selesai mengucapkan kata-kata ini. Di langit yang tinggi, semua bayangan binatang buas yang dingin menukik dan menajamkan cakar mereka. Tajam, merobek dada mereka secara langsung. Kemudian, di bawah perhatian orang banyak yang ketakutan, tubuh orang-orang itu terangkat tinggi, darah tumpah, dan serpihan-serpihan organ dalam jatuh dan mencemari tembok kota. Mustahil untuk mengetahui apakah itu milik manusia atau binatang roh. Puluhan ribu binatang roh di tanah dapat mengguncang dunia, tetapi dibandingkan dengan mereka, binatang buas di langit lebih mengancam, setiap penyelaman dapat mencari banyak nyawa. Di bawah serangan seperti itu, para pejuang di kota Qianfeng benar-benar kacau. Tembok kota yang tinggi dan tebal secara bertahap dilarikan ke celah panjang, dan mayat-mayat itu menumpuk seperti gunung di gerbang kota. Banyak binatang roh makan dan makan. Sepertinya harapan terakhir ini, aku khawatir aku tidak tahan lagi, seseorang berteriak berkabung di kota Qianfeng. Kata-kata ini keluar, mereka yang memiliki jejak kehidupan di hati mereka, ekspresi keputusasaan muncul di wajah mereka, dan jalan-jalan lebar, semua dipenuhi dengan siluet yang padat runtuh ke tanah, mengangkat kepala mereka, dan wajah mereka tidak berdarah. Anak itu menangis, tetapi tidak ada yang mengacuhkannya lagi. Angin berhembus kencang, menggosok napas berdarah yang menyengat, menyapu kerumunan, putus asa dan meratap di mana-mana, seperti berada di penjara kematian. Lakukan. Saat itu, kemarahan bernada tinggi terdengar. Semua orang melihat ke arah sumber suara, tetapi mereka melihat langsung di depan mereka. Di langit yang diselimuti oleh awan gelap, tiba-tiba muncul cahaya terang yang bermekaran. Lautan pedang jatuh ke dalam pasang surut binatang buas dan mekar tanpa pamrih. Untuk waktu, gelombang besar binatang buas itu terbelah secara paksa. Serangan mengerikan tiba-tiba tertinggal, dan tampaknya terkejut dengan penglihatan ini. Kemudian, ribuan pedang dan aun bermekaran di langit, dan orang banyak dengan jelas melihat bahwa di tanah pedang dan aun yang merajalela, sesosok putih muncul, melangkah di kekosongan, memegang pedang panjang, dan bergegas. Itu, murid pavilion Wanjian. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di kota Qianfeng, menyebabkan orang-orang yang putus asa itu membuka mata mereka tiba-tiba, menatap mereka dengan tak percaya.
Di mata mereka, Paviliun Wanjian, meskipun telah menguasai 18 dinasti, sangat kuat, tetapi untuk 18 dinasti itu hanya sebuah pengeksploitasi, dan tidak memiliki arti sama sekali. 18 dinasti sekarang telah diselimuti oleh gelombang buas. Biasanya, Paviliun Wanjian harus mundur, menjaga Gunung Wanjian sendirian, dan apakah mereka peduli dengan hidup dan mati mereka? Formasi simpul pedang. Pada saat ini, teriakan lain terdengar. Di bawah keheranan orang banyak, pakaian putih yang gagah perlahan mendarat di langit di atas kota Qianfeng. Mereka mengangkat pedang panjang mereka, dan pedang mereka membumbung ke langit. Untuk beragam pedang, kota Qianfeng sepenuhnya diselimuti. Pada saat yang sama, ruang yang ditutupi oleh arai pedang muncul dengan sedikit tenda. Sedikit tenda hanya Jiangwang. Setiap kali binatang roh terbang mendekat, itu akan dipanen oleh Jiangwang dan sulit untuk mendekati setengah poin. Di mana Raja Langit Ungu? Di tengah deretan pedang, seorang pria muda yang mengenakan baju besi berat berjalan keluar. Di samping pria muda itu, ia mengikuti seorang lelaki tua. Seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam, hanya memperlihatkan wajah yang keriput. Mereka secara alami Cuhu dan Yandu. Siapa kamu? Menghadapi pertanyaan Cuhu, orang banyak dengan cepat berjalan keluar dari seorang pria gemuk. Sepasang mata segitiga melihat ke atas dan ke bawah, dan ekspresinya tampak agak ringan. Napas dari tubuhnya tidak lemah, mencapai rangkap 3 dari roh surgawi. Di sekelilingnya, ia juga mengikuti sebuah tim, yang semuanya adalah roh bumi, yang dianggap elit. Nama saya Cuhu, salah satu dari 10 penatua di Paviliun Wanjian. Sekarang, sebagai penatua Paviliun Wanjian, saya secara resmi mengambil alih kendali dinasti Zixiao, dan dengan cepat membiarkan Raja Zixiao datang. Cuhu dengan hati-hati mengamati sekeliling. Tepat setelah dia selesai berbicara, wajah orang-orang di sekitarnya berubah, semua dengan sedikit kecurigaan. Suasana aneh ini membuat Cuhu sedikit bingung. Dia hanya ingin terus berbicara. Pria gendut di depannya mencibir, pada saat gelombang binatang meletus, Raja Zixiao sudah mati, dan bahkan tulang-tulangnya tidak dapat ditemukan. Sekarang, Zixiao dinasti diambil oleh saya sendiri. Begitu Anda tiba di Paviliun Wanjian, Anda ingin merebut kekuatan saya, dapatkah Anda berpikir terlalu baik? Kalau begitu, kamu tidak ingin menyerahkan dominasinya. Cuhu mencibir dan bertanya retoris. Pria gemuk itu tertawa tanpa mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya tertuju pada baju besi Cum Yun Meng Xuantian, mengungkapkan keserakahan yang tebal, dan dia berkata sambil tersenyum, terserah saya untuk membayar atau tidak membayar. Bagaimana cara menyenangkan saya? Said, di tubuhnya, napas milik roh rangkap dari Tianling meledak, tangannya menjadi cakar, satu demi satu, masing-masing meraih kepala dan dada Cuhu. Langkah ini jelas membuat Cuhu mati, dan kemudian mengambil baju besi Yun Meng Xuantian dan mengambilnya sendiri. Kota Qianfeng telah jatuh ke dalam kekacauan, ada pasang binatang buas di luar, ada kekacauan di dalam, bagaimana bisa orang gemuk itu menaruh Cuhu di matanya, hanya ingin mengambil baju besi mimpi Xuantianyun, dan kemudian menjauh dari tempat ini, dan mendominasi raja. Lagi pula, untuk para pengungsi di depannya, dia tidak meletakkannya di matanya dari awal sampai akhir, dia hanya menggunakan mereka sebagai alat, hanya untuk melakukan panggilan biasa dan mengambil untung. Cakar panik meraung, dengan sedikit cahaya merah haus darah, dan membunuh harimau Chu. Serangan ini berisi kekuatan yang gang, yang bisa dengan mudah menghancurkan emas dan perak, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Namun, dalam menghadapi serangan seperti itu, Cuhu tidak bermaksud menghindar, dia hanya memutar alisnya, di belakangnya, ada kabut ungu dan hitam terbang keluar, membungkus tangan pria gemuk itu. Ini, racun. Ketika telapak tangan menyentuh kabut ungu dan hitam, pria gemuk itu segera merasakan rasa sakit di tangannya, matanya melebar, dan menemukan Yan Duzeng berdiri di belakang Cuhu, dengan kabut ungu dan hitam di seluruh tubuhnya, dan senyum dingin di bibirnya. Paviliun Tang Tang Wanjian, bahkan jika kamu menggunakan racun, tidakkah kamu akan malu? Pria gemuk itu menggertakkan giginya dan mengatakan sesuatu yang membuat Cuhu tertawa, bertanya secara retoris, kamu juga memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Pria gemuk itu sangat marah dan ingin menembak, tetapi racun itu dengan cepat mengalir ke dalam tubuh, dan seluruh lengannya tiba-tiba berubah menjadi warna ungu hitam, yang menyebabkan rasa sakit yang tiba-tiba dan membuatnya berbicara. Lakukan sekarang, bunuh orang-orang ini, dan cepat temukan penawarnya. Pria gemuk itu sedikit takut, mendesak prajurit di belakangnya, dia akan mengalahkan Cuhu dan Yandu dan yang lainnya. Orang-orang fanatik yang berani, pertama-tama kamu harus mengambil hartaku, dan kemudian membunuh orang untuk membunuh mulutmu. Orang tak tahu malu seperti kamu tidak memenuhi syarat untuk hidup di dunia ini. Cuhu melihat wajah jelek seorang pria gemuk, dan hatinya memicu niat membunuh. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, bilahnya melintas, dan deretan pedang yang luas di langit tiba-tiba meledak menjadi ribuan lampu pedang, seperti hujan dan angin, menyapu dan dengan mudah menembus tubuh lelaki gemuk itu. Selain itu, sekelompok prajurit sombong di belakang pria gemuk juga meninggal, Jiangwang langsung menembus tubuh bahkan tanpa kesempatan untuk menghindar. Dia jatuh ke tanah dan secara bertahap membubarkan vitalitas terakhirnya.
Hanya sesaat di bawah formasi pedang, 100 orang tewas, dan tidak ada yang selamat. Apa susunan pedang yang mengerikan, apakah ini kekuatan Paviliun Wanjian? Mata kerumunan bergetar, mereka tidak berharap bahwa kekuatan Paviliun Wanjian begitu kuat sehingga bisa membentuk susunan pedang yang mengerikan. Chu Hu mengangkat matanya, dan ketika dia menyentuh kerumunan, hati kerumunan itu menegang, dan mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan, dan mereka melangkah mundur, tetapi mereka mendengar raungan binatang buas yang gemetar, sangat malu. Masuk orang-orang dari Paviliun Wanjian, membunuh dengan kejam. Mundur, binatang buas yang tak berujung itu mengaum, dan tidak ada tempat untuk mati. Kerumunan sangat putus asa, banyak orang duduk di tanah, mata mereka kosong, ekspresi mereka lamban, menunggu kematian datang. Gelombang buas terus-menerus menghantam gerbang kota. Dengan kata lain, jauh di dalam kota itu masih tempat yang aman. Sekarang, semua wanita dan anak-anak tua dan lemah dengan cepat pindah ke bagian dalam kota. Adapun yang lain, ikuti perintah saya dan tahan terhadap gelombang buas bersama-sama. Tepat ketika semua orang akan menyerah, tiba-tiba, suara Chu Hu terdengar, dan kata itu jelas ditransmisikan ke gendang telinga, membuat hati mereka bergetar, dan beberapa tidak bisa mempercayai telinga mereka. Paviliun Wanjian, untuk melawan gelombang binatang dan menyelamatkan hidup mereka. Chu Hu bisa merasakan tatapan skeptis dari orang banyak. Setelah bunyi meditasi, Ning Seng berkata, Paviliun Wanjian telah mengalami kelahiran kembali, dan itu sama sekali tidak sebanding dengan masa lalu, dan Anda adalah orang-orang dari dinasti dan orang-orang di Paviliun Wanjian. Kami tidak akan pernah melihatmu mati. Sekarang, sebagai penatua Paviliun Wanjian, aku akan mengambil alih dinasti Zixiao sepenuhnya, mendengarkan perintahku tidak membunuh, dapat menjamin keselamatan hidup, tetapi mereka yang merasa tidak taat akan membunuh, dan akhirnya akan seperti sampah ini. Dengan itu, Chu Hu menunjuk ke mayat es di tanah, dan akhirnya berkata, pecahnya binatang buas tidak bisa dihindari. Dalam menghadapi bencana yang begitu mengerikan, Paviliun Wanjian tidak akan pernah menyusut, dan pasti akan menghabiskan waktu ini dengan aman. Krisis. Suara kata nyaring-nyaring, kata-kata Zujiji, mendarat di tanah, para pengungsi yang masih tak berdaya di mata, cahaya harapan meletus di mata mereka, dan mereka tidak merasa bahwa mereka telah keluar dari langkah dan milik Chu Hu. Melihat adegan ini, Chu Hu dan Yan Du keduanya tersenyum puas. Ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa kekosongan itu tidak jauh, dan tim besar binatang roh menyerang. Semua binatang roh terbang, dan jumlahnya tidak dapat dihitung. Kalian, ayo lakukan. Chu Hu dan Yan Du berbicara bersamaan. Suara gemuruh terdengar, dan di tangan Chu Hu, ujung pedang kuning mekar, yang berarti bumi, menindas seluruh kehampaan, membuat kekuatan spiritual dunia menjadi lebih kuat. Lihatlah Yan Du lagi, wajahnya muncul pola roh ungu dan hitam yang misterius, dan kabut racun ungu dan hitam yang tak berujung naik di langit di antara pola-pola itu, dan tampaknya tidak memiliki kejutan, tetapi berisi niat membunuh yang mengerikan. Di belakang kedua pria itu, ada formasi pedang yang dibentuk oleh jutaan murid Jiangge. Cahaya pedang mekar dan deretan pedang beredar. Setelah itu, kerumunan melihat pedang raksasa Lingtian muncul di sana, dan jatuh, tetapi semua binatang roh yang menghubungi tepi pedang dipotong menjadi potongan-potongan daging, dan kabut beracun dan ujung pedang datang, membuat pembunuhan lebih menakjubkan. Karena tembakan Wan Jiangge pada mulanya adalah binatang buas yang kacau dan tak terbendung, ia secara paksa dihentikan dari pengebirian, dan kerumunan berdiri di sisi terakhir. Bahkan, pemandangan seperti itu tidak hanya terjadi di kota Qianfeng, tetapi juga di seluruh dinasti. Awalnya, kerumunan sudah diambang keputusasaan, tetapi karena penampilan para murid Paviliun Wanjian, mereka menyalakan kembali kepercayaan diri mereka dan melihat secercah harapan. Terlebih lagi, kerumunan tidak menyadari bahwa selama proses ini, sikap mereka terhadap Paviliun Wanjian telah berubah sedikit, seolah-olah ada perasaan mundur sedikit. Pada saat yang sama, Chu Xingyun, yang mengenakan pakaian hitam, berdiri di puncak Gunung Wanjian. Mata gelapnya memandang ke kejauhan, dan dia bisa merasakan kengerian gelombang hewan. Namun, dibandingkan dengan gelombang hewan sebelumnya, gelombang hewan pada saat ini tidak layak disebutkan sama sekali. Bistide adalah sejenis bencana teror yang sulit dilawan. Semakin lama waktu berkumpulnya roh binatang, semakin mengerikan kematian yang diakibatkannya. Pada akhirnya, bahkan Yin dan Yang yang kuat pun tidak akan bisa menolak dan mati. Chu Xingyun menggunakan jiwa-jiwa yang mati untuk memacu pasang binatang buas ini di muka, sangat mengurangi kematian pasang binatang itu, jika tidak bahkan jika arai pedang terkondensasi, itu tidak akan bisa menahan sedikit pun. Selain itu, setelah berakhirnya gelombang buas ini, dalam lebih dari 10 tahun, ke-18 dinasti tidak akan memiliki gelombang buas lagi. Meskipun saya telah mengurangi kematian pasang surut binatang buas, gelombang buas ini akan berlanjut untuk beberapa waktu, tetapi pada saat itu, semua sumber daya dari 18 dinastis akan dimasukkan ke tangan saya. Mata Chu Xingyun berkedip, seluruh rencana sedang direncanakan dengan cermat. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dalam visinya, tubuh besar Taixuling Piton muncul di sana, dan sepasang mata ular hitam dengan cepat, seolah-olah dengan perasaan mendesak.
Namun, Chu Xingyun tersenyum dan berkata dengan lembut, kali ini, kita akan pergi ke leluhur kuno bintang-bintang, jalannya cukup jauh, dan karena gerbang emas dan aula Seng Xiao, keberadaan kita tidak dapat ditemukan. Jika Tuhan datang tanpa menyadarinya, dapatkah Anda mempertahankannya begitu lama? Piton roh menggigit Taiksu mendengar kecurigaan Chu Xingyun, ekspresinya menjadi jauh lebih dingin, dan tubuh ular berguling, dan dia berinisiatif untuk mengirimnya ke kepala. Kemudian, kekosongan di depan satu orang dan satu binatang, penyu inci retak, dan akhirnya muncul saluran kosong. Piton Spirit menggigit Taixian, yang berubah menjadi streamer abu-abu dan hitam, langsung jatuh ke saluran kosong, dan satu flicker menghilang tanpa jejak, dan saluran kosong dengan cepat menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Wanjian Pavilion dan Xinchen Ancien Sekte keduanya terletak di sebelah timur Wastelen Utara, di antara dua kasus ada beberapa gunung yang luas, oleh karena itu, wabah tiba-tiba dari pasang surut hewan memiliki pengaruh besar pada Sekte kuno Xinchen. Tren, pada saat ini, berisik di dalam dan di luar Holy Star City. Di luar kota, aliran hewan buas yang tak berujung menyapu, dan semua tempat yang dilewati berubah menjadi berantakan. Ziarah ke kota bintang berkali-kali meluncurkan dampak yang sepertinya tidak pernah berhenti. Di kota itu, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi tentara, atau berdiri di kepala kota, atau menggantung di langit, gila memblokir gelombang pasang binatang buas, gambarnya sangat mengejutkan, penuh darah dan raungan. Di langit di atas Holy Star City, peta bintang kuno 10.000 bintang ditangguhkan di sana. Cahaya bintang seperti obor. Arai penjaga besar dari Sekte kuno bintang berasal dari Arai kuno Wansing, sedangkan Arai kuno Wansing berasal dari peta roh kuno Wansing. Di masa lalu, Chu Xingyun mendesak semua kekuatan untuk sepenuhnya mematahkan perlindungan sekte besar dalam postur yang tak tertandingi, dan berhasil menyelamatkan Liu Mengyan. Pada saat itu, ia menggunakan kekuatan peta roh kuno Wansing untuk menyegel seluruh kota bintang suci. Pada saat ini, keberadaan peta roh kuno Wansing lebih seperti menjaga kota bintang suci, bintang-bintang tersebar, susunan kuno itu hikmat, tetapi binatang roh apapun akan bergegas ke kota dan akan langsung dihancurkan, apakah itu momentum atau kekuatan itu jauh dari melindungi dibandingkan dengan Zongda Zen itu memberi orang rasa damai. Jauh di dalam Holy Star City, di halaman yang elegan. Liu Mengyan dan Chu Xinchen duduk di atas takhta, di depan mereka, berdiri seorang lelaki abu-abu, lelaki itu sedikit membungkuk ke tulang punggungnya, ekspresinya cepat, dan dia terus melaporkan sesuatu. Sepatah kata diucapkan dari mulut pria berambut abu-abu itu. Kata-kata itu membuat ekspresi Liu Mengyan dan Chu Xinchen berat, dan atmosfer ruang angkasa juga sangat kaku. Beberapa saat kemudian, lelaki abu-abu itu selesai melapor, dan setelah membungkuk ia dengan cepat meninggalkan halaman, tetapi atmosfer kaku yang memenuhi halaman itu masih ada, dan bahkan menjadi lebih kuat. Mengyan, apa pendapatmu tentang masalah ini? Kata Chu Xinchen, khawatir di matanya. Gelombang binatang buas ini meletus begitu tiba-tiba sehingga tidak ada tanda sama sekali. Selain itu, gelombang pasang binatang buas adalah pemandangan yang jarang terjadi dalam satu abad, dan hampir sepenuhnya menyelimuti 18 kota kuno. Sekarang, kota kuno ke-18 telah memasuki keadaan siaga dan sepenuhnya menolak gelombang buas. Dilihat dari situasi saat ini, meskipun ada kematian dan cedera, itu hampir tidak bisa melawan. Dibandingkan dengan ini, aku lebih khawatir tentang Yuner. Liu Mengyan mengerutkan kening, merasa sedih dan gelisah. Asal-usul pasang binatang buas ini berasal dari pegunungan liar purba, dengan kata lain, tempat pasang surut binatang yang paling berbahaya adalah dinasti 18. Gelombang buas yang dihadapi oleh kota kuno ke-18 telah membuatnya merasa bingung, dia hampir tidak bisa membayangkan bagaimana Wan Jiange akan menghadapi bencana ini dan bagaimana mengendalikan dinasti 18. Yuner baru saja menguasai dinasti 18, dan yayasannya tidak stabil. Beberapa waktu yang lalu, tampaknya ada kekacauan. Pecahnya gelombang buas hanya akan menambah kekacauan pada kekacauan. Chu Xinchen juga menghela nafas tanpa daya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, karena gelombang buas yang dihadapi kota kuno ke-18 masih dapat dikendalikan, tidak sebaik kamu dan aku segera pergi ke pavilion Wanjian untuk membantu. Kata-kata Chu Xinchen belum selesai. Tiba-tiba, di luar halaman, ada ledakan suara yang menusuk dan pada sumber suara, bayangan datang dengan cepat dan akhirnya jatuh perlahan ke halaman. Yuner, ketika melihat wajah pendatang dengan jelas, Chu Xinchen dan Liu Mengyan pada saat yang sama terpana. Bayangan gelap ini sebenarnya adalah Chu Xingyun. Mengapa dia datang ke kota suci Star? Chu Xingyun melangkah ke halaman, lalu membungkuk dan berkata kepada Chu Xinchen dan Liu Mengyan, anak-anak tidak berbakti, membuat ayah dan ibu mereka khawatir. Liu Mengyan segera melangkah maju dan membantu Chu Xingyun, sepasang cantik Liu Mei masih terkunci rapat, wajahnya penuh keraguan. Sebelum dia mengajukan pertanyaan, Chu Xingyun menjawab, Ibu, yakinlah bahwa kekacauan 18 dinasti telah ditekan. Ledakan tiba-tiba dari binatang buas ini, saya telah membuat pengaturan yang hati-hati dan secara kasar mengendalikannya. Sangat bagus. Liu Mengyan akhirnya lega. Dia bisa melihat bahwa Chu Xingyun muncul dengan aman, dan dia sangat puas.
Terlebih lagi, Chu Xingyun juga menekan gejolak dan mengendalikan pasang surut hewan yang jauh melebihi dirinya. Diharapkan, tidak apa-apa, itu hasil terbaik. Chu Xingchen juga datang dan bertanya dengan nada bingung, 18 dinasti baru saja stabil, gelombang buas belum menyebar. Yuner, ada apa denganmu ketika kamu datang ke Holy Star City? Ini bukan rahasia. Anak-anak datang ke kota Sengsing kali ini untuk mendapatkan kembali kendali kota kuno ke-18. Chu Xingyun tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan niatnya. Dapatkan kembali kendali atas kota kuno ke-18. Tatapan Chu Xingchen sedikit menyempit dan dia berkata, 18 kota kuno mengalami pasang surut, dan ada banyak kematian dan cedera, dan situasinya bergejolak. Sekarang setelah mereka berkuasa, apakah itu terlalu terburu-buru? Saat berbicara, Liu Mengyan juga mengangguk dan setuju dengan Chu Xingchen. Untuk kekuatan penguasa kota kuno ke-18, mereka tidak memiliki sifat mementingkan diri sendiri, tetapi situasi saat ini terlalu kacau balau. Setiap orang menentang gelombang buas dan secara paksa kembali ke kekuasaan, yang pasti akan menyebabkan keributan. Keduanya menjawab bahwa Chu Xingyun telah memperkirakannya sejak lama, jadi dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia bertanya, "Ayah, Ibu, apakah Anda tahu bahwa beberapa hari yang lalu, ada gangguan di kota Zunwu?" Liu Mengyan dan Chu Xingchen mengangguk. Meskipun mereka berada di kota bintang suci, perhatian mereka terhadap 18 dinasti tidak pernah jatuh, tetapi karena urusan itu, mereka tidak segera kembali ke pavilion Wanjian. Gejolak yang dipicu oleh tangan gerbang emas Dala dan Aula Seng Xiao. Tujuan mereka adalah untuk menarik kekacauan, sehingga untuk memulai secara diam-diam dan menghancurkan pavilion Wanjian dalam satu gerakan. Sedikit kedinginan menyebabkan Chu Xingchen dan Liu Mengyan menarik napas. 18 dinasti dan 18 kota kuno semuanya berafiliasi dengan pavilion Wanjian. Jika tujuan gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao adalah untuk menghancurkan pavilion Wanjian, maka kota kuno ke-18 juga merupakan salah satu tujuan mereka dan mereka harus ditelan dengan paksa. Pertempuran berdarah antara pavilion Wanjian dan Xinchen Guzong tidak segera berakhir. Aku tidak menyangka bahwa tindakan dari dua gerbang besar ini begitu cepat. Hanya dalam beberapa hari, aku datang dengan skema jahat seperti itu. Mata Liu Mengyan menunduk dan setelah merenungkan susu, dia mencibir dan berkata lagi, namun ini juga sejalan dengan sifat jahat mereka. Awalnya, saya memiliki sedikit tanda kesalahan untuk pasang binatang buas ini. Sekarang sepertinya, pecahnya gelombang binatang adalah hal yang baik untuk 18 kota kuno dan 18 dinasti. Lagi pula, berkali-kali, gelombang tak berujung binatang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan hati yang menyeramkan dan menyeramkan. Suara yang sangat emosional perlahan keluar dari mulut Liu Mengyan. Suara pidato itu membuat Chu Xingchen tertegun, dan juga membuat Chu Xingyun menatap dengan terkejut. Dari kalimat ini, dia benar-benar mendengar jejak kebahagiaan. Tampaknya Liu Mengyan lebih suka menghadapi gelombang besar dan tanpa ampun daripada invasi Daluo Golden Gate dan kuil Seng Xiao. Mengyan, apa maksudmu dengan ini? Tanya Chu Xingchen aktif. Dia belum pernah melihat Liu Mengyan seperti itu. Matanya tidak hanya beruntung, tetapi juga sangat ketakutan. Liu Mengyan berhenti, mulutnya perlahan menghela nafas. Dia berkata, 6 kekuatan, dipimpin oleh Istana Jiuhan, dan Seven Stars Valley sebagai budak, berada dalam keadaan terlepas, tetapi selama ribuan tahun, ambisi serigala dari gerbang emas dan balai Seng Xiao tidak pernah menghilang, dan mereka selalu mencoba untuk mencaplok pavilion Wanjian. Dan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang. Selama masa kanak-kanakku, kuil Seng Xiao berkali-kali melanggar nenek moyang celestial kuno. Mereka mengaku sebagai umat Tuhan, bertindak arogan, dan tidak pernah peduli dengan kehidupan dan kematian orang lain. Saya ingat dengan jelas bahwa pada waktu itu, di persimpangan kuil Seng Xiao dan galaksi kuno, ada vena spiritual tingkat prefektur. Karena alasan ini, galaksi kuno mengirim 30.000 orang pada malam hari dan ingin memanfaatkan peluang penambangan. Kuil Seng Xiao telah tiba di persimpangan dan memperbaiki benteng, benar-benar menduduki urat spiritual. Perlu dicatat bahwa vena roh muncul di persimpangan dua kasus. Menurut prinsip, kedua kasus memiliki kekuatan untuk menambang, tetapi setelah kuil Seng Xiao menguasai vena roh, diklaim bahwa vena roh ini adalah Tuhan yang memberkati surga, hanya umat Tuhan. Hanya dengan begitu orang-orang yang lain hanya dapat menyentuh urat-urat spiritual dan memprovokasi murka Allah. Berbicara tentang ini, Liu Mengyan hanya bisa menyeringai di wajahnya, tujuan dari kata-kata ini di kuil Seng Xiao adalah untuk menduduki pembuluh darah spiritual. Dalam hal ini, bagaimana nenek moyang kuno bintang-bintang dapat saling berhadapan? Tidak mau menyerah. Sebenarnya, sekte bintang kuno tidak memiliki dominasi untuk roh tingkat prefektur ini, tetapi hanya ingin mendapatkan bagian dari hak penambangan, dan dia bahkan lebih enggan untuk konflik dengan kuil Seng Xiao. Kuil Seng Xiao telah melihat ini, di permukaan bersedia untuk melepaskan bagian dari pembuluh darah spiritual, pada kenyataannya, diam-diam menggunakan keunggulan medan, tangan dan kaki diatur pada pembuluh darah spiritual.
Pada akhirnya, ketika Vena Roh ditambang, Vena Roh meledak menjadi kekacauan, gunung-gunung runtuh, dan lebih dari 30.000 orang yang dikirim oleh Sekte Bintang Kuno semuanya terbunuh di jurang maut, dan mayat-mayat itu tidak ada, mengejek selebritis kuno bintang-bintang, dan mengambil alih seluruh nadi spiritual, menjadikannya milik mereka. 6 kekuatan memiliki peraturan. Di antara pasukan, tidak ada perhitungan rahasia yang harus dilakukan, juga tidak boleh mengganggu ketertiban. Mengapa bintang-bintang kuno dari bintang-bintang tidak menentang, tetapi malah menyerahkan urat roh ke istana Seng Xiao? Chu Xingchen mengangkat keraguannya. Peraturan memang ada, tetapi ini harus ditetapkan dengan premis bahwa ada bukti. Orang-orang di kuil Seng Xiao secara alami berbahaya dan melakukan tipuan. Alasan mengapa mereka membunuh lebih dari 30.000 orang di jurang adalah untuk membunuh orang dan membunuh mulut mereka. Tidak ada bukti kematian. Chu Xingyun segera menjawab, membuat Liu Mengyan terkejut, lalu mengangguk dan berkata, ya, hal yang asli, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang tidak dapat menemukan bukti sama sekali. Jika mereka memegangnya erat-erat, mereka mungkin digigit kembali oleh kuil Seng Xiao, tidak ada pilihan. Terlebih lagi, selain aula para dewa, gerbang emas Daluo juga secara diam-diam berpartisipasi dalam masalah ini. Menghadapi tekanan yang diberikan oleh 2 gerbang utama, jika bintang-bintang kuno mencoba melawan, hasilnya hanya akan lebih tak tertahankan. Hal ini sudah lama berlalu, tetapi ketika Liu Mengyan berkata tubuhnya masih sedikit gemetar, tak berdaya dan marah, penuh dengan seluruh wajah, dan napas menjadi dingin. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Mengyan, Chu Xingyun tampak tenang. Pada saat 6 perbandingan, ia melihat hina dari kuil Seng Xiao dan kekuatan sombong dari gerbang emas Luo besar, menelan roh, membunuh orang lain secara diam-diam, dan tindakan semacam itu sejalan dengan gaya tindakan 2 gerbang besar. Dia masih ingat bahwa dalam kehidupan terakhir, 6 sekte utama berada dalam kekacauan dan struktur patriarki dibagi kembali. Kuil Seng Xiao telah memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya dengan bermain trik. Namun, semua yang termasuk dalam sekte eksternal dikurangi menjadi budak dan diperbudak seumur hidup. Adapun gerbang emas Daluo, adalah orang-orang Waizong yang bertempat di pegunungan, dan mereka masih mereproduksi, bertahan hidup, dan bahkan menjadi kuat. Ketika waktunya tepat, Daluo Kinmen akan mengirim murid, dan atas dasar pengalaman kultivasi, biarkan murid-murid ini membantai sekte asing, untuk memelihara temperamen yang sombong dan mengasah pedang mereka. Dalam sejarah Wastelen Utara, tindakan kuil Seng Xiao dan gerbang emas Daluo telah dicatat sejak lama, tetapi 2 kasus rasa malu adalah perzinaan, dan mereka tidak akan mengakuinya. Begitu ada petunjuk, mereka akan segera menutupinya. Inilah sebabnya, 18 tahun yang lalu, serangkaian peristiwa besar terjadi antara Wanjian Pavilion dan klan kuno bintang-bintang. Hubungan antara kedua kasus belum rusak. Ketika Ye Xuesang melangkah ke ranah Kaisar Wu, kekuatan istana Jiuhan menjadi lebih kuat. Gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao harus takut. Jika mereka mengambil kesempatan ini, mereka akan mencaplok Pavilion Wanjian dan bintang kuno. Kemudian, 2000 tahun sejarah akan secara instan diubah menjadi awan, dan tidak ada yang mau lepas dari bencana ini. Liu Mengyan secara pribadi mengalaminya, dan dia tahu sarana kuil Seng Xiao dan gerbang emas Daluo, dan mencibir, wabah tiba-tiba dari gelombang binatang buas membahayakan 18 kota kuno dan 18 dinasti. Orang mati, tetapi dari sudut pandang lain, gelombang binatang itu seperti penghalang alami, menghalangi bencana yang lebih mengerikan. Melihat Liu Mengyan seperti ini, Chu Xingchen bergegas maju dan menepuk pundaknya untuk menunjukkan kenyamanan, segera mengganti topik pembicaraan, menghadap Chu Xingyun dan berkata, Yuner, kamu mengambil gelombang paksa sementara binatang buas mengamuk 18 kota kuno dan 18 dinasti mendominasi kekuatan untuk melawan gerbang emas dan aula Seng Xiao dari Daluo. Namun, waktu yang tersisa untuk kita terlalu singkat. Apalagi setelah pertempuran berdarah, 2 kasus elit telah hilang. Bahkan jika mereka memiliki hati untuk melawan, aku takut itu akan sulit untuk efektif. Chu Xingyun mengangguk, setelah air pasang, gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao pasti akan mengambil tindakan. Jika kita mengembalikan kekuatan tempur sesuai dengan aturan, kita pasti akan kalah. Karena itu, aku mengendalikan alasan untuk 18 kota kuno dan 18 kaisar. Ini bukan tentang mengambil kendali orang-orang, tetapi ingin mencari semua sumber daya budidaya dalam waktu singkat dan mengkonsolidasikan para budak dari lubang hitam. Hah, Murid-murid Liu Mengyan dan Chu Xingchen bergetar sedikit. Mereka bukan orang asing bagi para budak lubang hitam dan sangat jelas tentang asal-usul mereka. Tetapi karena ini, mereka juga memiliki kebingungan yang mendalam tentang tindakan Chu Xingyun. Budak lubang hitam sangat kuat dan dapat membuat orang mati yin dan yang kuat menjadi mesin perang, mayat hidup, tanpa akhir, dan tak terkalahkan, tetapi sebagai harga, mereka harus membayar banyak sumber daya budidaya. Langkah seperti itu cukup berisiko dan hampir bisa dikatakan tidak ada jalan keluar. Yuner, apakah kamu Liu Mengyan berpikir sebelum dan sesudah berpikir bahwa Chu Xingyun terlalu ceroboh, dan mulutnya terbuka? Ketika dia akan membujuk, tepat di belakangnya, 18 sosok berkedip dan berdiri dengan rapi.
Dalam kekosongan, 18 sosok ini, dengan pedang di punggung dan mata yang berlubang, dipenuhi dengan warna-warna gelap di seluruh tubuh mereka. Ketika mereka tidak bergerak, mereka memancarkan pedang dingin tanpa henti, mengamuk di udara dan bertahan selamanya. Dan di balik bayangan itu, ada sosok tinggi, mengenakan baju besi hitam tebal, dengan cahaya ungu samar di sekitarnya, dan pedang kuno di pinggangnya memancarkan suasana yang agung, panjang dan ganas, yang sebenarnya bisa menarik dunia beresonansi. Terlebih lagi, wajah sosok tinggi ini, yang diakui oleh Liu Mengyan dan Chu Xingchen, sangat akrab. Ini, Fan Wuji. Liu Mengyan dan Chu Xingchen tiba-tiba merasakan otak mereka meledak dan agak sulit membayangkan pemandangan di depan mereka. Di Gunung Wanjian, mereka menyaksikan kematian Fan Wuxian dengan mata kepala sendiri, tetapi pada saat ini, Fan Wuji tidak hanya tidak mati, tetapi juga berdiri di sini dengan utuh. Aneh, napas Brahma. Mata tajam Liu Mengyan dengan cepat menemukan keanehan dari perampokan Brahma. Sebuah kilatan cahaya melintas melalui murid-murid ganda, bertanya-tanya, Yuner, bisakah kamu menahan auman Brahma? Membuat budak menjadi lubang hitam. Begitu komentar ini keluar, Chu Xingchen membeku sejenak, dan segera, dia menatap Brahma Wujiao dengan hati-hati, dan menemukan bahwa napas Fan Wujiao sangat suram, tidak berbeda dengan budak pedang lubang hitam. Ya, Fan Wuji memang berubah menjadi budak pedang lubang hitam di sampingku. Chu Xingyun tidak menyembunyikan, dan berkata sambil tersenyum, selama aku memiliki jiwa yang kuat, aku bisa menggunakan epi lubang hitam untuk memadatkan budak lubang hitam untuk aku gunakan, bahkan jika pihak lain adalah nirvana yang kuat, aku dapat dengan mudah mengembun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sumber daya budidaya yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan budak pedang nirvana sangat besar, sebanding dengan 10 kali lipat dari budak pedang yin dan yang. 18 budak pedang yin dan yang dan 1 budak pedang nirvana di depanku adalah kumpulan pavilion Wanjian dan Xingchen Gu saya. Semua sumber daya budidaya Zong hanya dapat dikondensasi. Sekarang, aku masih memiliki jiwa Jenderal Bintang 18 dan Bintang Penggemar Kuno. Selama aku bisa meletakkan semua sumber daya budidaya kota 18 dan dinasti 18 ke tanganku, aku bisa terus menyingkat budak dari lubang hitam dan dengan cepat memperkuat kita. Kekuatan. Pada saat itu, bahkan jika gerbang emas Daluo dan Shen Xiaodian menyerang, kita akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Chu Xingyun memberitahu Liu Mengyan dan Chu Xingchen tentang semua rencananya. Keduanya mendengarkan dan mengangguk. Mereka juga terkejut dengan visi mendalam Chu Xingyun. Setelah pertempuran berdarah, 2 kasus kehilangan elit yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi ambisi serigala dari gerbang emas Luo dan kuil Seng Xiao, mereka tidak bisa menghentikannya, mereka hanya bisa diubah menjadi daging ikan di talenan, dan mereka bisa dibantai. Langkah Chu Xingyun sangat langsung, yaitu, menggunakan budak dari lubang hitam untuk dengan cepat mempersingkat jarak antara kedua belah pihak, terutama 2 budak nirvana, sangat penting. Anda tahu, di bawah perintah Chu Xingyun, ada 2 orang kuat nirvana, satu adalah Lin Tianchong dan yang lainnya adalah Wu Jingsui. Jika 2 budak nirvana ditambahkan, maka ada 4 orang kuat nirvana. Selama ini digunakan dengan benar, masih ada kesempatan untuk pertempuran ini. Menggunakan pasang binatang buas sebagai penghalang untuk memblokir invasi Daluo Golden Gate dan kuil Seng Xiao, dan memanfaatkan periode ini untuk sepenuhnya mengumpulkan sumber daya budidaya, diam-diam mengembun budak lubang hitam, dan membingungkan penilaian masing-masing. Liu Mengyan akhirnya mengerti Chu Xingyun semua penataan mata melintas, dan ada sedikit sensasi kegembiraan. Tiba-tiba, dia berdiri tiba-tiba dan berkata dengan suara sempit, karena itu yang terjadi, saya akan segera memberitahu keluarga besar dan akan mengadakan pertemuan keluarga besok untuk membahas kembalinya berkuasa. Setelah berbicara, Liu Mengyan tidak banyak bicara lagi, berkedip dan dengan cepat meninggalkan halaman. Setelah melihat ini, Chu Xingchen tidak bisa menahan senyum masam di wajahnya. Temperamen Liu Mengyan selalu seperti ini, dan dia tidak pernah melakukan banyak penundaan, belum lagi, dia tahu urgensi masalah ini, tentu saja, dia tidak berani mengendur sedikit pun dan harus menanganinya sendiri. Setelah merenung sejenak, Chu Xingchen juga meninggalkan halaman dan mengejar Liu Mengyan. Xingchen Guzong dan Pavilion Wanjian termasuk dalam 6 kekuatan di Wastelen Utara, tetapi struktur patriarkal dari kedua pihak sangat berbeda. Pavilion Wanjian, seperti halnya seorang raja, mengambil kendali atas kekuatan total dari wilayah klan, dan membagi 18 tempat, 1 tempat dan 1 dinasti. Adapun pengembangan spesifik dari dinasti, Pavilion Wanjian tidak pernah dikelola dan masih berkembang. Tetapi selebritis kuno dari bintang-bintang itu berbeda, didasarkan pada supremasi klan, dan di bawahnya, memisahkan 5 keluarga besar dan mengelola 18 kota kuno dengan klan. Setelah kematian Gu Fanxing dan Gu Jingtian, klan hancur secara alami, dan Liu Mengyan menjadi penguasa keluarga Liu, mengambil kendali 4 keluarga lainnya, dan secara bertahap melucuti dominasi 18 kota kuno dan membaginya menjadi Pavilion Wanjian. Oleh karena itu, mengadakan pertemuan keluarga hanya masalah waktu saja. Itulah mengapa Chu Xingyun akan datang ke nenek moyang kuno bintang-bintang saja.
Ini benar-benar ide yang bagus untuk mencari sumber daya budidaya dan memadatkan para budak dari lubang hitam untuk memperpendek jarak antara kedua belah pihak. Tetapi saya khawatir bahwa waktu yang tersisa untuk Anda tidak cukup. Pada saat ini, suara yang kuat datang dari luar halaman. Ucapan ini muncul tiba-tiba, dan tidak ada tanda-tanda untuk itu. Untuk ini, Chu Xingyun bertindak dengan tenang, seolah-olah dia mengharapkan adegan ini sejak lama. Perlahan-lahan dia menggerakkan matanya, di bidang penglihatan, seorang pria parubaya mengenakan baju besi ungu dan hitam muncul di sana, membawa tombak dengan wajah hikmat dan rumbai merah di helm naik ke langit, tampak bergulat dengan langit. Orang ini secara alami adalah Wu Jingsui. Tetapi melihat dia berjalan perlahan, selangkah demi selangkah, suaranya seperti tapal kuda yang mengguncang tanah, dan satu orang berdiri di sini, tetapi dia seperti sersan dengan ribuan tentara, dan udara kuda-kuda itu berhadapan dengan muka. Perilaku kultivasi Anda telah dipromosikan ke Nirvana Double. Tampaknya pertempuran beberapa hari ini sangat mulus. Chu Xingyun tersenyum lembut dan segera melihat perubahan perilaku kultivasi Wu Jingsui. Setelah 2 pertempuran berdarah, Wu Jingsui memimpin 3.000 Jing Jingjun dan datang ke Zong kuno Xinchen, yang bertanggung jawab untuk menekan gejolak di kota kuno ke-18, sehingga Liu Mengyan berhasil mengendalikan Zong kuno Xinchen. Menilai dari situasi di depan kita, kekacauan di kota kuno ke-18 telah benar-benar ditekan, dan Wu Jingsui juga mampu menyerap roh-roh jahat, membuat Xiu semakin jauh. Kultivasinya adalah bukti terbaik. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Menghadapi suara Chu Xingyun, Wu Jingsui tidak menjawab. Dalam suara itu, ada sedikit rasa malu, dan dia menghadapi mata gelap Chu Xingyun tanpa rasa takut. Dalam sekejap, suasana seluruh halaman tiba-tiba berubah dan menjadi kaku lagi. 19 budak lubang hitam menjentikan dan terbang di depan Chu Xingyun. Pedang itu terhunus, dapat merobek kekosongan. Semua mundur. Chu Xingyun menghirup, membiarkan budak lubang hitam menarik, dan kemudian dia berjalan ringan ke Wu Jingsui, dan menjawab dengan acuh tak acuh, kamu benar, waktu tidak cukup. Gelombang buas ini akan segera menghilang begitu ditekan, tetapi kali ini tidak cukup untuk merebut kembali semua sumber daya budidaya 18 dinasti dan 18 kota kuno. Bahkan, karena gelombang buas itu ditekan, Daluo Gerbang Emas dan kuil Seng Xiao dapat dengan jelas mendeteksi kekuatan pavilion Wanjian dan melakukan serangkaian penyebaran. Jadi, Wu Jingsui tiba-tiba tersenyum, dan dinginnya tawanya menjadi lebih kuat. Ini adalah satu-satunya cara untuk menahan gerbang emas dan aula Seng Xiao di Daluo dan memadatkan para budak lubang hitam. Oleh karena itu, perlu untuk membuang semuanya dan menghentikan gerbang emas dan Seng Xiao Dian dari Darou dan terus menunda para pejuang. Kuncinya terletak. Chu Xingyun juga menatap langsung ke Wu Jingsui, kata demi kata, sangat jelas. Gerbang emas dan aula para dewa Daluo datang dengan ganas. Selama ada kesempatan, mereka akan meluncurkan serangan guntur dan menghancurkan pavilion Wanjian dengan paksa. Cukup mengandalkan blokade pasang surut hewan, bagaimana mungkin waktu cukup? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel.